Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Sian Manuel SPD, Unit Kerja SDN 33 Melaban Pedini dari Kabupaten Sintang, calon Guru Penggerak Angkatan 9. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses dari pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta murid menjadi mandiri. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa perubahan dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang segera saya terapkan agar pembelajaran di kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa 1. Pembelajaran hanya terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Padahal pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu saja, tetapi sejatinya pendidikan adalah memiliki aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. 2. Guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang saya anggap nyaman bagi saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. 3. Siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya sering merasakan ketika saya menjelaskan materi, mereka lesu dan kurang bersemangat. Dan ketika saya tanya, mereka hanya diam saja. 4. Guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk mendengarkan. Dan yang terakhir, suasana yang tenang, tertib, dan siswa memahami materi. Berikut adalah gambaran suasana di kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1, perubahan dari pemikiran dan perilaku saya antara lain: 1. Merubah pemikiran bahwa yang pertama, bukan hanya guru yang dapat dijadikan sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita dapat dijadikan sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan digunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Selanjutnya, saya dapat menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Bagaimana saya seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya,
Pembelajaran menjadi berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Selain itu, merubah perilaku saya antara lain, yang pertama, seorang guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Kedua, seorang guru harus bisa menuntun anak agar mereka mengembangkan minat dan bakatnya masing-masing. Tiga, seorang guru harus dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Kemudian yang segera saya terapkan agar pembelajaran di kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: 1. Menerapkan sistem Among. Seorang guru tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Dalam penerapannya di kelas, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. 2. Memberikan kemerdekaan belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian hasil profil pelajar Pancasila. Konsep Merdeka Belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat berefleksi atas pengetahuan agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. 3. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa. 4. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. 5. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa sesuai dengan metode student center. 6. Serta menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk diterapkan pada anak saat ini, mengingat perkembangan imtek banyak anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari dasar-dasar filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di sekolah atau di kelas, di antaranya: yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kedua, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Yang terakhir, pendidikan bukan hanya mengajarkan ilmu akademis, tetapi perlu penanaman karakter atau budi pekerti yang baik pada anak. Demikianlah pemaparan dari saya, koneksi antar materi sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika ada salah kata dari penyampaian saya. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu para pendidik di tanah air. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak.